Pengertian dari alat Atomic Absorption Spectrophotometry atau AAS adalah suatu metode analisis untuk penentuan unsur-unsur logam dan metaloid yang berdasarkan pada penyerapan radiasi oleh atom-atom bebas unsur tersebut. Instrumen ini digunakan untuk menentukan konsentrasi unsur-unsur individu, terutama unsur berat dan ringan. Selanjutnya ada bagian-bagian alat. Yang pertama ada hollow cathode kaplam atau lampu katoda merupakan sumber cahaya pada AAS. Lalu yang kedua ada koper yang digunakan untuk membedakan radiasi yang berasal dari lampu katoda dan dari nyala api. Selanjutnya ada fotosel. Fotosel pada AAS berfungsi untuk mendeteksi intensitas cahaya yang diserap oleh atom saat melewati sampel. Yang keempat ada burner, merupakan alat di mana campuran gas atau bahan bakar dalam oksida yang dinyalakan. Lalu yang kelima ada monochromator, berfungsi untuk mengisolir sebuah resonansi dari sekian banyak spektrum yang dihasilkan dari lampu katoda berongga. Lalu yang keenam yaitu ada detektor yang biasa digunakan dalam AAS ialah jenis photomultiplier tube yang jauh lebih peka daripada phototube biasa dan responnya juga sangat cepat. Fungsinya untuk mengubah energi radiasi yang jatuh pada detektor menjadi sinyal elektrik atau perubahan panas. Selanjutnya kita masuk ke dalam kalibrasi alat AAS. Kalibrasi AAS dilakukan dengan menggunakan larutan standar yang diketahui konsentrasinya. Prosedur umumnya melibatkan pembuatan kurva kalibrasi dengan metode grafik biasa yang mengikuti hukum Lambert-Beer. Selain itu, kalibrasi juga melibatkan penentuan kepekaan, presisi pengukuran, dan penanggulangan interferensi. Selanjutnya, troubleshooting dari alat AAS. Yang pertama ada interferensi matriks. Ketika sampel lebih kental atau memiliki tegangan permukaan yang berbeda dari standar, dapat mengakibatkan perbedaan dalam tingkat serapan sampel. Karena perubahan dalam efisiensi pengkabutan atau nebulisasi, jika sampel mengandung benda yang membentuk senyawa stabil dengan analit yang benar-benar tidak terurai oleh energi yang tersedia dalam api, maka ini adalah gangguan kimia. Gangguan ionisasi lebih umum dalam panas. Yang kedua ada interferensi kimia. Jika sampel mengandung benda yang membentuk senyawa stabil ternal dengan analit yang benar-benar tidak terurai oleh energi yang tersedia dalam api, maka ini adalah gangguan kimia. Yang ketiga ada interferensi ionisasi. Gangguan ionisasi lebih umum dalam panas api. Disosiasi tidak berhenti pada pembentukan atom dalam keadaan dasar. Pembacaan data dari alat AAS. Pembacaan data hasil analisis menggunakan instrumen AAS melibatkan pengukuran absorbansi sampel pada panjang gelombang yang spesifik. AAS menganut hukum Lambert-Beer, sama seperti spektrofotometri UPPs. Cara penghitungannya pun sama, yaitu dengan membuat deret standar dan setelah diterapkan absorbansi atau persen transmisinya, kemudian dibuat grafik. Pada AAS umumnya pencatatan hasil analisis memakai sistem digital atau dapat dipakai recorder atau komputer. Bila dipakai recorder dengan memprogramkan tinggi puncak salah satu deret standar, maka untuk mengetahui kepekatan atau ppm, contoh yaitu dengan membandingkan tinggi puncak dari contoh dan berat dan deret standar. Selanjutnya kita masuk materi kedua yaitu tentang ICP. Pengertian dari Inductivel Coupled Plasma atau ICP adalah metode analisis yang didasarkan pada ion yang tereksitasi dan memancarkan sinar. Metode ini digunakan dalam spektrometri massa untuk analisis multi unsur. ICP juga dapat digunakan untuk analisis lebih dari 90% dari semua unsur dalam tabel periodik, termasuk logam alkali, transisi, dan unsur tanah jarang. ICP memiliki kelebihan dalam pengumpulan data yang cepat dan akurat dari masing-masing cuplikan dalam kurun waktu hampir seperempat jam. Selanjutnya masuk ke dalam bagian-bagian ICP. Yang pertama ada pengkabut nebulizer. Pada bagian ini yang mengubah cairan menjadi bentuk aerosol yang dapat pindah ke dalam plasma.
Kemampuan untuk menghasilkan bercak kecil pada berbagai jenis sampel yang banyak tergantung pada keperluan dari sebuah nebulizer dari ICP. Selanjutnya ada saluran air drain. Drain membawa sampel yang lebih dari ruang semprot untuk wadah buangan dapat berdampak pada kinerja instrumen ICP. Selanjutnya ada obor torch. Obor torch pada ICP berfungsi untuk menghasilkan plasma yang diperlukan dalam analisis unsur. Lalu ada obor torch generator frekuensi radio RF adalah perangkat yang menyediakan daya untuk lanjutan dan memelihara dari debit plasma. Selanjutnya ada transfer optik. Sampel yang sudah berbentuk aerosol yang sudah diubah oleh obor akan dipancarkan ke transfer optik. Kemudian cahaya polikromatis yang dipancarkan akan diubah menjadi cahaya monokromatis. Selanjutnya ada mikroprosesor detektor yang berfungsi sebagai pendeteksi kadar logam. Lalu yang terakhir ada detektor dan prosesor. Fungsi penting komputer ini adalah menunjukkan hasil kadar logam yang terkandung atau terdeteksi dalam sampel. Kalibrasi dari alat ICP. Yang pertama, kalibrasi detektor. Matikan plasmanya, nyalakan pendingin air. Kalibrasi ini tidak akan dimulai hingga suhu di kamera berada di bawah minus 40 derajat Celcius. Dari halaman beranda ICP, pilih instrumen, lalu pilih kalibrasi, dan di bawah judul detektor, klik kalibrasi. Tombol kalibrasi instrumen tidak akan tersedia hingga kalibrasi detektor selesai. Selanjutnya ada kalibrasi instrumen. Selesaikan kalibrasi detektor, nyalakan plasma, biarkan suhu stabil. Langkah ini memerlukan waktu sekitar 20 menit. Bersihkan polikromator dan moncongnya selama sekitar 20 menit. Sebelum memulai kalibrasi, pembersihan dapat terjadi saat suhu instrumen stabil. Dari laman ICP YOS, pilih instrumen, status, dan di bawah judul purge, pilih kotak centang Bose dan Snot. Selanjutnya troubleshooting dari alat ICP. Masalah yang sering terjadi pada ICP meliputi presisi yang buruk, carry copper, trip, batas deteksi yang menurun, dan ketidakakuratan. Untuk melakukan troubleshooting ICP, perlu dilakukan perawatan preventif secara teratur, seperti membersihkan torch, memeriksa pompa tabing, dan memeriksa kebocoran udara pada transfer tabing. Pembacaan data dari ICP. Hasil data analisis ICP dapat dibaca dengan memperhatikan konsentrasi unsur dalam sampel. Proses analisis ICP melibatkan pengumpulan data dari masing-masing cuplikan dalam kurun waktu hampir 1/4 jam dan dapat dilakukan untuk berbagai aplikasi, termasuk analisis lingkungan, analisis minyak, farmasi, dan lain-lain.